Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah. Di tanggal 19 Sya'ban Allah masih menganugerahkan kesehatan, kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ini harus kita syukuri seraya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kapanpun selagi napas ini masih ada, iman tetap ada, Islam tetap ada, dan ibadah menjadi istiqomah bagi kita semuanya. Sehingga tentu harapan kita nantinya diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang sedang beribadah pada Allah, sehingga statusnya sebagai hamba Allah yang husnul khotimah. Pagi hari ini kesempatan yang sangat singkat ini, mengingat Ramadan sebentar lagi akan hadir, dan saya berdoa serta mendoakan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, semoga tetap Allah berikan kesehatan dan kesempatan bertemu Ramadan yang tentu kita ingin beribadah yang maksimal. Iman kita jaga, kita pelihara, kita pupuk, karena iman kadang naik, kadang turun. Supaya tetap naik, bahkan nanti menjadi stabil, itu tentu saja dengan mengistiqomahkan berbuat baik, berbuat taat, dan istiqomah meninggalkan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, tentu harus didasari dengan ilmu, dan di malam Jumat kemarin sudah mulai membahas tentang ilmu-ilmu untuk diamalkan di bulan Ramadan. Paling tidak buka YouTube, buka buku-buku lama atau beli buku baru, kemudian bincang-bincang dengan keluarga, supaya Ramadan ini nanti jangan sampai kemudian merumitkan pikiran kita, menghabis-habiskan waktu untuk antri makanan saja kadang-kadang harus lama. Namun begitu ibadah kadang-kadang kurang terima kalau ibadah itu agak lama, apalagi lama. Tentu ilmu yang harus kita dahulukan untuk dipahami. Yang keempat, tentu kita programkan apa saja yang harus kita amalkan. Kemudian juga barangkali mulai ada pendekatan pada keluarga bahwa 10 Ramadan terakhir ini sunnahnya rumah itu ditinggalkan, sunnahnya rumah itu dikosongkan, rumah itu ditinggalkan untuk memakmurkan masjid siang malamnya dengan iktikaf. Tentu ini
program, karena dengan program saja sudah dipahalai satu kebaikan. Begitu dilakukan pahalanya 10 kali lipat. Dan ini tentu saja kita bisa melihat bahwa setiap Ramadan ada yang membawa keluarganya, anak istri, kemudian yang lain-lain. Dan diantaranya itu yang lebih diperbanyak itu tilawah membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, yang perlu kita siapkan adalah al-mal atau harta benda, finansial untuk kelengkapan Ramadan, sehingga kalau di lain bulan Ramadan didatangi orang untuk minjam, untuk minta-minta, kadang-kadang kita masih pikir-pikir, namun dengan datangnya Ramadan justru kita data siapa saja yang suka datang, kemudian panti asuhan mana saja yang kita ketahui, tentu saja untuk disantuni, untuk diberikan infak sedekahnya, sehingga kesempatan Ramadan itu betul-betul ibadahnya nanti menjadi lengkap dan komplit. Ramadan yang akan kita lalui nantinya itu ternyata memiliki 4 keistimewaan, dan kita menyadari bahwa siapapun di antara kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak mungkin dapat luput dari perbuatan dosa dan maksiat, terutama di masa sekarang ini di mana maksiat dan perbuatan dosa telah merajalela di setiap lini kehidupan. Jamaah rahimakumullah, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang kadang juga melakukan kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, Allah menciptakan peluang-peluang untuk menebus, untuk melebur berbagai kesalahan tersebut dengan pintu-pintu ampunan yang luar biasa. Maka diantaranya Syekh Muhammad Mahmud Al-Misri mengumpulkan berbagai dalil dalam Al-Quran atau dari Al-Quran dan Al-Hadis, 40 amalan-amalan pelebur dosa. Apalagi di bulan Ramadan itu yang pertama, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Minimal yang saya pelajari 6 hadis qudsi yang membahas hal ini. Kemudian yang kedua, pahala berlipat ganda. Tentu saja kelipatan itu sangat bergantung dengan kondisi keikhlasan masing-masing. Sehingga jamaah yang ada di masjid ini ataupun jamaah yang menyaksikan tayangan ini tentu saja akan berbeda-beda kualitas pahalanya, karena tentu beda keikhlasannya atau beda keilmuannya. Namun begitu, mari kita berusaha secara maksimal. Kemudian keistimewaan yang ketiga itu, Allah janjikan dengan puasa yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, karena puasa itu banyak sekali aturan-aturannya dan rentan dengan berbagai kekeliruan, rentan dengan berbagai hal yang merusak puasa maupun pahala puasa, sehingga khawatir kalau sampai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru menimpa di antara kita. Di antaranya apa? Kamin so'imin laisalahu min siyami ilaju wal atos. Kamin ko'imin, so'imin, ko'imin itu hampir nggak ada bedanya. Artinya ini ibadah Ramadan itu satu paket, dimulai malamnya dengan sholat taraweh, kemudian siangnya dengan puasa, paginya dimulai dengan sahur, sorenya diakhiri atau dengan kegiatan buka puasa,
dan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sehingga insya Allah dengan persiapan dan pelaksanaan yang maksimal benar-benar Allah akan jauhkan diri kita itu dari gangguan setan. Setan itu nantinya bisa yang berdominan itu bukan dari golongan jinnya tapi dari golongan manusianya. Minal jinnati wanas, jinnya dibelenggu namun manusianya justru yang berbeda, sehingga di bulan Ramadan pun kotak infak ada yang bobol, sendal sepatu hilang serta yang lain-lain. Namun dengan puasa yang sungguh-sungguh insya Allah nanti akan dijauhkan dari hal itu. Kemudian yang keempat, malam maupun siangnya jangan dipisahkan, jangan dibedakan. Kalau siang tidak berani berbohong tapi malamnya berbohong, tidak ada bedanya. Maka pintu-pintu ampunan Allah berikan dengan sangat gamblang kepada kita seluruhnya. Dan ini saya perhatikan, saya teliti itu keseluruhannya hadis-hadis sahih, kalau Al-Qur'annya pasti benarnya. Dan ini diantaranya jamaah rahimakumullah 40 itu diantaranya saya bacakan sebagian dulu, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. 40 amalan pelebur dosa itu: 1. Berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'u dzalika ila qalbin mukinin illa ghafarallahu laha." Kalau Ustadz Adi Hidayat sering menyampaikan kalau lafal Al-Quran maupun Al-Hadis itu dimulai dengan kata-kata ma, ini tidak terbatas apapun peristiwa itu, selagi orang itu ada di dalamnya maka akan tercakup. Di sini tidak ada satu jiwa pun yang mati dalam kondisi bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan pengakuan itu bersumber dari hati yang penuh keyakinan, melainkan Allah pasti mengampuninya. Kemudian yang kedua, menyempurnakan wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dia kerjakan dengan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang didatangi oleh kedua kakinya berjalan bersama air atau bersama tetesan air terakhir, hingga dia selesai berwudu dalam kondisi suci bersih dari dosa dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, berwudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian yang keempat, siapa yang melakukan dosa lalu berwudu dan sholat 2 rakaat serta memohon ampun kepada Allah, niscaya semua dosanya diampuni. Kemudian yang kelima, sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keenam ini, setiap kita mau sholat itu kesalahan dosa kita ditaruh di atas kepala kita, ditaruh di pundak kita. Sewaktu kita ruku maka berjatuhanlah
dosa-dosa itu sewaktu rukuk berjatuhan dosa kita, sehingga habis sholat tidak ada dosa kesalahan lagi. Masih banyak lagi jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, serta mari berdoa memohon pada Allah agar kita seluruhnya diberikan kesempatan untuk beribadah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbin aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma sudwat ataka ala adatin minal kafirin wal zalimin fi Filistin wa fi kulli makan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.